Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Pergaulan Nenggolan. Saya akan menjelaskan tugas proyek saya. Yang mana ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah dasar sistem kontrol. Di sini saya diminta untuk mendesain model pengendalian dengan pengendali untuk sistem eskalator datar otomatis. Nah, di sini ada persyaratannya. Yang pertama, membuat diagram blok dan model matematisnya, lalu memilih pengendali yang paling sesuai dengan satu feedback, dan membuat program dalam MATLAB dan Simulink, lalu buat laporan. Baik, untuk proyeknya di sini memiliki 3 skenario. Yang pertama itu eskalator akan memindahkan beban 100 kg dengan jarak 10 meter. Yang kedua itu memindahkan beban 200 kg sejauh 15 meter. Dan yang ketiga memindahkan beban sebesar 300 kg sejauh 5 meter. Baik, kita langsung ke software MATLAB-nya. Nah, berikut ini lembar kerja dari MATLAB, di mana di sini saya telah membuat blok diagram ya, dengan beberapa skenario. Nah, yang pertama tentunya kita akan ke beban 100 kg yang akan dipindahkan eskalator pada jarak 10 meter. Nah, yang pertama itu di sini ada step atau sebagai inputnya itu ada jarak ya. Nah, di sini untuk jarak yang mau kita tuju itu ada 10 meter. Kita masukkan. Oke. Selanjutnya ada PID ya. Nah, di sini untuk PID-nya telah kita dapatkan dari hasil tuning ya, dan di sini di laporan telah kita buat. Di sini PID untuk skenario pertama itu untuk P-nya 49, untuk KI-nya untuk integralnya 7 dan D-nya 5. Langsung kita masukkan ya, 4975. Kita apply lalu kita okekan. Kita akan memulai untuk menjalankan untuk skenario 1, yang mana beban 100 kg akan kita pindahkan ke jarak sejauh 10 meter. Nah, di sini untuk bebannya itu settingannya itu kita masukkan ke transfer function di bagian denominator koefisien. Nah, untuk transfer function yang kita pakai atau fungsi alihnya itu saya memakai dari jurnal yang berjudul Position Control of DC Motor Using Genetic Algorithm Based PID Controller. Nah, di sini pada persamaan kelima. Nah, di sini ya bisa kita perbesar. Nah, ini dimana theta S-nya itu per PS sama dengan KB per JLAS pangkat 3 tambah RAJ tambah B LAS pangkat 2 tambah KB tambah RA tambah B. Nah, oke, di sini KB itu adalah konstanta EMF ya, atau konstanta medan elektromagnetik. Lalu di sini ada J itu adalah momen inersia, yaitu rumusnya massa dikali R kuadrat. Lalu ada LA, itu adalah induktansi armatur, dan S itu adalah pertanda untuk variabel kecepatan. Lalu ada RA atau resistansi armatur, ada dikali J tambah B itu adalah nilai gesekan ya. Kita kembali ke blok diagram. Oke, pertama kita setting di bagian step. Nah, di sini untuk final value-nya itu atau set point-nya itu kita taruh di 10 atau di jarak 10 meter ya. Lalu di PID-nya itu di sini setelah kita tunning,
kita mendapatkan untuk KP-nya 49, KI-nya 7, dan derivatifnya 5 ya. Lalu ini untuk transfer fungsinya, kita run. Kita lihat hasil grafiknya di scope. Oke, nah dari grafik ini dapat kita peroleh informasi bahwasanya pada detik pertama di sini grafik dia naik ya. Dinaik yaitu ditunjukkan atau representasi dari proporsionalnya, namun sampai pada puncak itu adalah integralnya yaitu pada 10 meter dan dipertahankan oleh derivatifnya. Di sini pada detik ke 6,5 ya, bisa kita lihat bahwasanya grafiknya telah stabil ya. Artinya pada detik ke 6,5 ini eskalator telah mengantarkan beban 100 kg dengan tepat. Itu untuk skenario pertama. Selanjutnya untuk skenario kedua, di sini kita ubah dulu inputnya di step. Yang di step itu adalah input untuk jaraknya, yang mana itu bertambah menjadi 15 meter. Nah, selanjutnya untuk di VID-nya kita telah dapatkan juga yang telah saya masukkan di laporan. Nah, di sini untuk case 2 atau kasus 2 di sini KB-nya 60, KI-nya 5 dan KD-nya 6. Kita masukkan. Nah, di sini untuk KP-nya atau proporsionalnya itu 60 untuk tenaga awalnya, lalu di sini ada 5 untuk integralnya untuk mencapai puncak, dan ada derivatifnya untuk mempertahankan kondisi. Nah, selanjutnya untuk di bebannya itu kita ubah di transfer function ya, sesuai rumus yang telah kita tunjukkan tadi, dimana di sini untuk koefisiennya itu di sini 0,281, 19,65 dan 1,44. Kita ubah pada koefisien penyebut dari fungsi alihnya. Di sini bisa langsung kita copy paste ya. Di sini kita apply dulu. Oke. Selanjutnya kita run ya. Nah, lalu kita lihat hasilnya pada scope di sini. Ya. Nah, pada kasus kedua ini yang mana eskalator otomatis ini dibutuhkan untuk memindahkan beban sebesar 200 kg pada jarak ini ya, pada jarak 15 meter ya, yang kita setting di sini. Di sini untuk beban 200 kg-nya ya. Dapat informasi bahwasanya pada detik ke-1 juga grafik naik ya. Grafik naik. Lalu pada detik ke 7,5 atau mulai dari detik ke-7 telah mencapai tujuan ya, yaitu pada jarak 15 meter. Dan pada detik ke-8 ya, 8 dan seterusnya grafik mencapai kestabilan. Artinya di sini fungsi PID-nya itu yang pertama untuk proporsionalnya itu untuk penggerak mula ya menuju tujuan, lalu ada integralnya itu untuk mencapai tujuan, dan ada derivatifnya untuk mempertahankan kondisi stabil. Nah, itu tadi untuk kondisi kedua atau skenario kedua. Lalu kita masuk ke skenario ketiga. Nah, di sini untuk jarak yang mau ditempuh itu 5 meter ya. Namun dengan beban yang berat ya, itu 300 kg. Nah, di sini kita akan ubah nilai dari PID sama transfer function-nya menyesuaikan dengan bebannya ya. Di sini di laporan kita telah kita buat juga ya. Nah, untuk koefisiennya di sini bisa kita lihat dia naik ya.
beberapa kali lipat. Kita bisa copy langsung kita pastikan di bagian koefisien penyebut dari transfer fungsinya, yang mana itu adalah model matematis dari sistem yang kita buat. Oke, kita apply dulu. Namun untuk di untuk di PID kita masih tetap menggunakan PID sebelumnya, yaitu untuk proporsionalnya 60, integralnya 5, dan KD-nya atau derivatifnya 5 juga. Boleh kita run ya. Oke, kita lihat hasilnya di scoop. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia untuk PID tuningnya ya. Nah, di sini kita sesuaikan dulu tipe pengendali yang kita pakai, itu PID ya. Lalu kita buka untuk sistemnya. Kita buka untuk sistemnya. Nah, kita import dulu ya. Kita akan melihat sistem posisinya, posisi untuk sistemnya. Kita import dulu. Kita import prosesnya menambahkan sebuah ini sistemnya. Oke. Nah, jadi berikut ini salah satu PID tuning ya. Nah, ini untuk kebetulan ini untuk skenario ketiga atau beban 300 kg dengan jarak 5 meter ya. Nah, di sini tuh bisa kita lihat nilai dari koefisien penyebutnya dan pembilangnya. Baik, sekian. Jadi dapat kita lihat bahwasanya desain bekerja dengan baik. Jadi untuk analisanya ya, dimana semakin berat beban maka momen inersia atau J-nya semakin besar pula ya, dan waktu untuk mencapai titik tujuan itu semakin melambat ya. Itu bisa kita lihat juga dari grafik ya, setiap kasus ya. Yang mana untuk kasus 1 ya, dia bisa kita lihat ini ya, pada detik ke-6 ya, dia telah mencapai tujuan ya, dan mulai stabil ya. Sementara di sini di kasus kedua bebannya naik jadi 200 ya, untuk jarak 15 meter itu mulai stabil di detik ke 7,5. Dan untuk kasus yang ketiga pada beban 300 kg dia mulai stabil itu pada detik ke 8 ya. Artinya semakin berat bebannya maka waktu untuk mencapai kestabilannya itu semakin melambat gitu. Nah, di sini kesimpulannya itu perancangan sistem kendali eskalator datar otomatis menggunakan pengendali PID telah berhasil dilakukan dan disimulasikan. Jadi model matematis ini menunjukkan bahwa perubahan massa beban secara signifikan mempengaruhi fungsi alih sistem melalui parameter momen inersia. Hasil simulasi membuktikan bahwa pengendali PID mampu beradaptasi dengan variasi beban yaitu 100-300 kg dan memindahkan beban ke jarak tertentu bervariasi. Baik, sekian presentasi dari tugas proyek saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.